Jadi gue mesti cerita dimana gue ini baru dapetin Google AdSense ya, dan Google AdSense ini gue udah menunggunya selama 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Mubniji. Namun sebelum gua lanjut ke video, sebelumnya gua mau minta maaf karena di video kali ini gua agak sedikit bahas yang berbeda, dimana kali ini gua mau bahas soal YouTube dulu ya, karena kebetulan kemarin gua juga nemuin kendala soal YouTube ya, soal pin AdSense. Dan di sini untuk subscriber kan kebanyakan dari seller ya, dari seller Lazada, Shopee ataupun TikTok. Dan kali ini mohon maaf juga ya, karena topik ini gua mau bahas soal YouTube dulu, namun tidak menutup kemungkinan akan jadi pembelajaran juga buat teman-teman ketika mengetahui hal ini, ketika teman-teman emang punya berpikiran untuk membuka channel YouTube dan sebagainya gitu. Oke, jadi kali ini gua mau cerita soal pengalaman gua tentang YouTube ya, dimana gua bikin channel YouTube ini dulu itu sejak 2019 ya, sekarang udah 2023, cukup lumayan lama ya. Dan channel ini dibangun gue ini untuk mengedukasi dan memberikan informasi-informasi seputar marketplace atau berbisnis juga. Dan mungkin soal YouTube juga ini jadi bagian informasi, atau mudah-mudahan jadi bisa edukasi juga soal YouTube. Dan saya akan mencari tahu soal sistem YouTube, karena menurut saya dari sistem YouTube ataupun marketplace itu ya 11-12 ya, cuman agak sedikit beda. Mungkin kalau bicara algoritma itu sama aja sih, kalau bicara soal algoritma pasti menyasar soal kata kunci ya, dimana kata kunci YouTube atau SEO kata YouTube juga kata kunci dari produk marketplace itu sama-sama aja akan tertautkan atau merarah ke algoritma platform sendiri atau marketplace sendiri ya. Oke, di sini gue mesti cerita dimana gue ini baru dapetin Google AdSense ya, dan Google AdSense ini gue udah menunggunya selama 2 bulan. Jadi pertama gue ini udah ngajuin untuk dapetin paid AdSense untuk bisa menerima pembayaran dari Google ya, namun yang pertama ini ternyata gak datang juga selama 3 minggu, dan lalu saya mengajukan ulang PIN yang kedua dan ternyata tidak datang juga. Dan opsi terakhir saya untuk putuskan langsung ambil ke pos ya, jadi kan dikirim oleh pos ya, jadi kantor pos. Jadi saya langsung ambil dari Pos Indonesia, tepatnya di pos yang ada di daerah saya. Jadi buat teman-teman yang emang YouTuber atau YouTuber pemula yang tentunya menantikan kedatangan PIN ini, mungkin banyak banget teman-teman yang emang menunggu gak datang-datang sampai ya resah, atau ini datang gak sih gitu. Mungkin solusinya adalah teman-teman tinggal datang aja ke kantor pos dan tanyakan soal dokumen dari Google AdSense atau dari Google. Untuk persyaratnya teman-teman cukup bawa KTP aja, karena nanti dari tim pos sendiri itu akan meminta KTP untuk menyocokkan dengan alamat yang ada di bagian sini ya. Jadi mereka akan mencari dokumen kita menyesuaikan dengan alamat, dan alamat ini adalah alamat yang kita cantumkan, yang kita daftarkan waktu pendaftaran di Google AdSense, termasuk untuk pajak dan segala macamnya. Dan ini adalah alamat pengirimannya ya. Ini gua udah dapat, dan alhamdulillah ya gua udah masukkan, dan sekarang YouTube gua udah aktif monetisasinya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah support channel ini, dan mudah-mudahan bisa makin berkembang dan saya bisa terus memberikan pengalaman atau share ilmu pengetahuan saya di bidang YouTube ataupun marketplace. Jadi sebenarnya saya fokus ke marketplace ya, ke Shopee, ke Lazada ataupun TikTok dan marketplace lainnya. Namun mungkin agak sedikit melenceng juga, gua akan informasikan soal YouTube juga, karena di sini tugas gue ini adalah mencari tahu dan membaca gitu, dan lalu menyampaikan, karena tidak sedikit dari kita ini yang emang hobinya mendengarkan dibanding membaca. Dan insya Allah ke depan gue akan lebih baik lagi untuk mencari tahu soal digital ya,
Jadi kita kan sekarang ada di era digital ya, berjualan secara digital, terus penghasilan duit juga digital, terus dari itu juga ini kan termasuk pembayaran digital juga ya. Mungkin juga kalau mencari tahu gimana sih kita bisa dapetin duit dari YouTube. Ini pengalaman saya nge-YouTube ya, mungkin panjang juga, namun emang pada dasarnya awal-awal gua buka channel ini kan hanya untuk menyimpan memori gua yang penuh, dan sedikit besarnya bisa berbagi juga buat teman-teman seller yang pemula yang masih bingung gimana sih cara pengoperasian marketplace dan segala macam. Namun tidak salahnya juga kalau misalkan nanti atau video berikutnya gue agak sedikit bahas soal YouTube juga. Nah, balik lagi ya, ada kesamaan di antara YouTube dan marketplace. Balik lagi ke algoritma, semua mengandung kata kunci untuk pencarian. Dimana kalau marketplace kita membuat kata kunci ini untuk market pasar dengan audiens kita, atau dengan buat siapa sih barang ini dibuka, dan kita akan masukkan kata kunci sesuai minat daripada calon customer kita. Dan sebaliknya untuk YouTube juga mungkin kita akan membuat kata kunci yang menyasar audiens, di mana audiens ini akan mencari video kita. Jadi 11-12, dan kemungkinan juga dari cara pengoperasian sistem ini agak nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Mungkin gua akan coba terus cari tahu dan gali secara real aja. Jadi kita tidak boleh juga di YouTube ini asal-asalan ya, karena super ketat juga. Jangan sampai teman-teman udah membuat video, udah membuat channel YouTube, dan usaha ingin ngejar 1000 subscriber atau 4000 jam tangan dengan cara-cara yang tidak baik, itu tidak disarankan banget buat teman-teman ya. Oke, balik lagi, video ini mungkin sedikit melenceng ya, namun mungkin teman-teman juga bisa memaklumi kenapa saya buat video ini. Satu, untuk motivasi buat para YouTuber pemula ketika menantikan surat cinta ini, jangan resah ataupun bingung ketika AdSense tidak datang. Solusinya teman-teman cobalah tanyakan ke kantor pos terdekat gitu, insya Allah pasti ada kok, karena mereka sudah simpan ini, karena mereka punya alamat ya. Dan untuk teman-teman seller juga, kalau yang mau belajar YouTube, mungkin insya Allah kita belajar bareng-bareng. Dan untuk YouTuber pemula ketika ingin belajar berjualan di marketplace, boleh ikuti channel saya juga. Teman-teman bisa berjualan di Lazada, Shopee maupun TikTok dan Tokopedia dan lainnya. Insya Allah gue akan selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman, terutama untuk subscriber yang sudah ada. Jadi intinya gue berterima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Sampai detik ini gue masih bisa membuat video, masih bisa memberikan pengetahuan soal marketplace dan soal hal banyak lain lah gitu kan, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Dan di next video jangan kaget jika di channel ini emang agak sedikit ada video soal YouTube ataupun edukasi YouTube ataupun cara-cara nge-YouTube itu gimana sih. Dan ini masih tahapan saya untuk mencari tahu soal YouTube. Jadi sekarang saya ada tugas baru nih, yaitu mencari tahu gimana sih cara pengoperasian atau menjadi YouTuber yang baik dan tidak melanggar kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh YouTube yang mengakibatkan gagalnya monetisasi atau tidak menghasilkan cuan dari YouTube. Dan sebaliknya buat seller-seller jangan khawatir, buat terus masih akan terus up soal marketplace, dimana karena ini juga salah satu pekerjaan saya, karena saya sebagai seller ya, dan saya tentunya selalu mencari tahu gimana caranya supaya penjualan saya di marketplace ini tetap lancar dan berjalan. Dan tentunya saya akan selalu share sesuai pengalaman ketika saya menemukan trik atau fitur baru yang tersembunyi di marketplace tersebut. Oke teman-teman, sekali lagi buat YouTuber tetap semangat, insya Allah kita pasti bisa ya untuk mendapatkan pin cinta yang surat cinta dari Google AdSense ini. Dan untuk seller tetap semangat juga, insya Allah juga kita bisa untuk melewati masa-masa ya berjualan mungkin ada sedikit riuh atau pusingnya juga, namun kita harus tetap bertahan untuk berkembang. Ingat, banggakan orang tuamu gitu. Oke, jadi video ini sampai di sini pembukaan aja ya, pembukaan untuk ke depan. Ternyata di channel ini akan memberikan dalam kategori edukasi ya yang lebih baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, share juga dan berkomentar yang positif. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap berpikir sehat ya. Kita ini kan masih muda juga, mungkin yang udah tua tetap optimis aja, kita masih bisa meraih
dan mengikuti zaman, dimana zaman digital emang sudah makin berkembang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.